sih? Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, murid-murid kelas 4? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Nisari di sini untuk materi PJJ Fikih Ibadah kelas 4, bab yang kedua, video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda akhir balik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga anak-anakku semuanya bisa mendapatkan pemahaman dari video pembelajaran ini. Baik. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan masuk ke pembahasan mandi wajib setelah haid ya. Bagaimana tata caranya tentang cara mandi wajib setelah suci dari haid. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai ya pengertian haid ya. Apa itu haid? Haid menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Nah, haid ini adalah darah kotor yang keluar secara rutin setiap bulan dengan waktu tertentu. Nah, dalilnya tentang haid ini adalah dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah haid adalah darah kotor. Ini ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-222. Nah, Surat Al-Baqarah ayat 222 ini menjelaskan ya tentang definisi haid itu apa ya. Al-Baqarah ayat 222. Nah, ini adalah pengertian tentang haid. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu yang pertama adalah darahnya berwarna merah kehitam-hitaman. Jadi kalau awal darah haid itu baru keluar warnanya merah ya, tapi tidak terlalu merah ya. Nanti setelah sehari 2 hari kemudian lama-lama menjadi kehitaman. Nah, itu tanda-tanda kalau haidnya akan segera selesai. Kemudian darah akan keluar secara rutin setiap bulan. Namun ada beberapa kondisi perempuan yang kadang-kadang tidak rutin ya, kadang 2 bulan sekali, bahkan ada yang 3 bulan sekali baru haid. Itu tergantung dari kondisi metabolisme tubuh masing-masing perempuan yang berbeda-beda. Nah, tapi normalnya perempuan itu setiap bulan akan mengalami haid ya, atau menstruasi. Lalu waktu keluarnya haid itu minimal sehari semalam ya, paling cepat sehari semalam. Namun ini jarang ya ada yang sehari semalam langsung bersih ya. Biasanya itu 3 hari ya, 5 hari atau sampai 7 hari. Nah, sedangkan batas maksimal keluarnya haid adalah 15 hari. Nah, jika darah keluar melebihi 15 hari 15 malam, maka darah tersebut disebut darah istihadah atau artinya darah penyakit. Artinya kalau sudah lebih dari 15 hari dan 15 malam, maka diperbolehkan untuk sholat karena itu bukan lagi darah haid, bukan lagi darah kotor. Nah, itu ya ciri-ciri darah haid. Baik, kita lanjutkan ke hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Pertama adalah melaksanakan sholat. Nah, wanita yang sedang haid dilarang melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Dalilnya adalah dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Hubaish,
apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan apabila haid telah habis, hendaklah engkau mandi dan sholat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari tentang larangan sholat ketika haid. Kemudian yang kedua adalah berpuasa. Wanita yang sedang haid dilarang melaksanakan puasa wajib maupun sunnah. Dalilnya ada dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan, bukanlah perempuan ketika haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Jawab mereka, ya benar. Ya benar. Rasulullah SAW bersabda, itulah kekurangan agama perempuan. Jadi kita perempuan punya kekurangan ya dalam beribadah, karena setiap bulan akan ada waktu kita berhenti sholat dan tidak boleh berpuasa. Itu maksudnya kekurangan agama perempuan. Nah, di sini misalnya mau jelaskan sedikit ya, walaupun kita tidak puasa, tidak sholat ya, tidak boleh mengaji ketika haid, namun banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala ibadah seperti biasanya. Contohnya kita bisa berzikir, kita bisa bersalawat, itu diperbolehkan ya, walaupun zikirnya tidak dalam keadaan sholat. Atau mempelajari ilmu agama, itu juga diperbolehkan ketika haid. Nah, jadi intinya walaupun kita perempuan-perempuan dalam keadaan haid masih bisa juga melakukan ibadah yang lainnya selain sholat dan puasa. Untuk apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah. Oke. Kemudian adalah yang ketiga, hal yang dilarang adalah tawaf ketika haji dan umroh. Nah, ini tawaf ini ya tidak dilarang ketika dalam pelaksanaan haji atau umroh bagi perempuan yang sedang haid. Makanya biasanya kalau yang mau melaksanakan haji atau umroh, biasanya diperbolehkan untuk minum obat yang menahan haid sampai selesai ibadah haji dan umrohnya. Itu diperbolehkan supaya ketika di sana haji dan umrohnya berjalan dengan lancar. Nah, ini dalilnya dari hadis riwayat Bukhari lagi yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu haid maka kerjakan ibadah sebagaimana yang dikerjakan orang yang berhaji, kecuali tawaf di Baitullah hingga kamu suci. Ya, jadi boleh mengerjakan apapun tapi kecuali tawaf ya, ketika yang di tanah suci. Jadi intinya kalau yang sedang haid itu boleh ya, berzikir, boleh berdoa, tapi tidak boleh tawaf ya ketika di Baitullah. Kemudian yang keempat, menyentuh mushaf ya dan membaca Al-Qur'an. Di sini dalilnya dari Quran surah Al-Waqiah ayat ke-79 yang artinya tidak ada yang menyentuhnya Al-Quran selain hamba-hambanya yang disucikan. Nah, untuk yang poin keempat ini ada beberapa pendapat ulama bahwa kalau wanita haid boleh memegang, ada yang berkata boleh memegang mushaf asal dilapisi pelapis ya, tidak menyentuh langsung. Lalu ada juga yang beberapa ulama mengatakan bahwa boleh membaca Al-Quran asalkan tidak menyentuh langsung Al-Qur'annya. Lalu ada juga yang boleh menyentuh Al-Qur'annya asal Al-Qur'annya dalam bentuk tafsir, yang dimana Al-Qur'an tersebut banyak tulisan selain tulisan Arabnya. Jadi kita boleh ngaji dengan Al-Qur'an model seperti itu. Kan sekarang banyak ya Al-Qur'an model yang artinya ada keterangannya, ada tajwidnya. Jadi banyak tulisan selain Arab yang ada di dalam satu Al-Quran tersebut. Nah, menurut beberapa ulama itu boleh digunakan untuk kita yang sedang haid. Tentunya tetap dalam keadaan sudah mengganti pembalut, sudah bersih dan berwudu ya. Baru kita boleh membaca Al-Quran. Seperti itu ya, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah i'tikaf di masjid. Ya, i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah ya. Nah, perempuan ketika haid
dan orang yang sedang junub tuh dilarang untuk melaksanakan itikaf di masjid. Nah, dalilnya itu dari Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan junub. Jadi nggak boleh masuk masjid untuk orang yang haid dan junub. Namun kalau berada di serambi masjidnya ya, lalu kemudian kita juga dalam keadaan sudah tidak terlalu banjir lagi haidnya, jadi diperbolehkan berada di luar atau di serambi masjid. Misalnya kita mau mendengarkan ceramah nih, ya kita mendengarkannya di serambi masjid. Nah, dan pastikan kalau tidak ada yang menetes dari darah haid kita di masjid, karena kalau menetes ya berarti kita wajib untuk membersihkan ya sampai bersih daerah yang terkena darah haid. Tapi kalau untuk zaman sekarang kan ada pembalut ya, pembalut sudah canggih ya, udah daya serapnya tinggi, jadi insya Allah tidak akan menetes ya di masjid seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung masuk tata cara mandi setelah haid. Pertama kita lihat hukumnya dulu. Dalam Islam, haid adalah sesuatu yang najis atau kotor dan termasuk golongan hadas besar. Ingat ya, hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Nah, haid ini termasuk hadas besar yang menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah sholat dan puasa. Oleh sebab itu, setelah haid diharuskan bersuci dan cara yang dikenal dengan cara yang dikenal dengan mandi wajib. Jadi hukum mandi setelah haid adalah wajib ya. Lalu yang kedua adalah cara bersuci setelah haid. Yang pertama harus sesuai dengan rukun syarat mandi wajib yang sudah disyariatkan. Lalu menggunakan air mutlak. Harus memperhatikan bagian-bagian penting yang wajib terkena air seperti ketiak ya, apalagi lutut dan pusat ya, lubang pusat kita harus terkena air ya. Kemudian minimal mandi wajib setelah haid adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh sampai rambut ya. Dan yang lebih utama adalah sesuai dengan tata cara dalam hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ada hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tata cara tentang mandi wajib setelah haid. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah aturan mandi wajib menurut hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Asma binti Syakal radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi setelah haid. Lalu beliau bersabda, salah seorang dari kalian, para wanita, mengambil air dan sidrahnya. Sidrah adalah daun pohon bidara atau sabun dan sejenisnya. Kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat hingga air sampai pada kulit kepalanya. Kemudian dia menyiramkan air ke seluruh badannya, lalu mengambil sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi, kemudian dia bersuci keduanya. Maka Asma berkata, bagaimana aku bersuci dengannya? Maka beliau bersabda, Maha suci Allah. Maka Aisyah berkata pada Asma, engkau mengikuti mengusap bekas darah kapas itu. Oke, jadi di sini adalah dijelaskan tata cara bersuci setelah haid ya, yang Rasulullah ajarkan. Nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya tentang tata cara mandi wajib menurut hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini harus menggunakan wangi-wangian, lalu ada kapas atau kain yang diberi minyak wangi juga untuk menghapus ya sisa darah haid tersebut.
Nah, ini adalah penjelasan dari penjelasan dari hadis yang tadi ya, tata cara mandi wajib setelah haid sesuai tuntunan Rasulullah. Pertama adalah niat. Niatnya adalah bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadasil haid lillahi ta'ala. Saya berniat mandi besar untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Niat ini boleh dihafal, bagus kalau dihafal. Menggunakan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa ya. Dibacanya di dalam hati. Lalu menyiramkan air ke kepala. Nah, tadi ya, menyiramkan air ke kepala dan menggosok-gosoknya dengan kuat sehingga sampai pada tempat tumbuhnya rambut. Jadi benar-benar digosok sampai ke kulit kepala ya, supaya semuanya terkena dengan air. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, menyiramkan air ke badan. Nah, ini pastikan air mengenai seluruh bagian tubuh tanpa ada yang terlewati. Dan bagian-bagian tertentu seperti ketiak, pusar, dan lutut, dan juga bagian-bagian tubuh yang sulit terjangkau agar terkena aliran air. Nah, ini ya, memastikan bahwa air benar-benar mengalir ke seluruh tubuh. Nah, mengusap bekas haid. Nah, tadi ya, yang kapas ya, atau kain. Jadi, dianjurkan bagi para perempuan untuk membawa kapas yang diberi minyak wangi, ya kalau bisa minyak wanginya yang non-alkohol, ketika mandi besar. Gunanya untuk membersihkan tempat keluarnya darah. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bekas bau amis maupun anyir dari darah haid tersebut. Jadi karena darah haid ini kotor, jadi baunya tuh amis ya, atau anyir. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa kita suci setelah mandi, disarankan untuk menggunakan kapas atau tisu dan mengusap daerah kewanitaan kita, ya yang perempuan, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi darah yang keluar dari dari rahim kita. Jadi benar-benar bersih. Nah, disunahkannya kapasnya itu menggunakan wangi-wangian supaya menghilangkan bau anyir. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya, kita sabun pun sudah wangi ya. Jadi ketika kita cebok ya, bisa menggunakan sabun ya, dan memastikan bahwa darahnya sudah hilang itu ya dengan mengusap menggunakan kapas atau tisu di daerah kewanitaan kita ya, tempat keluarnya darah haid. Nah, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita singkat saja untuk pembahasan tentang haid. Seperti biasa ada penugasan melalui Google Form, dan untuk besok ya, insya Allah besok kita kan ada PTM ya, ada PTM. Nah, PTM kita akan isi dengan membahas tugas yang minggu lalu Nisari berikan ya. Jadi insya Allah kita akan mereview saja di PTM itu ya. Nah, untuk materi terbaru semuanya melalui PJJ dan pengambilan nilai juga melalui GC atau GF ya. Pengumumannya di GC dan di GF. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Kalau kalian masih belum paham dengan materi hari ini, kita akan diskusi, tanya jawab atau apapun itu di PTMT di sekolah ya, sambil tanya-tanya, sambil ya apa yang kamu mau tanyakan yang belum ngerti silahkan nanti kita ketemu di sekolah ya. Terima kasih. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. I'll see you on the next video. Bye.